secara apik, sehingga di tahun ini kita punya aplikasi progresif, kita menyamakan nama dan alamat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang adanya razia itu membuat orang yang tidak bayar pajak itu semakin was-was. Ketar-ketir mereka ya. Ketar-ketir. Dan kemarin memang sudah ada sambingnya juga, Pak. Iya. Jadi Oh, udah kalau ada? memang dia bawa uang, jadi langsung bayar. Nah, nanti kita ngomonglah soal case ya. Dan ini program-program ini sangat menguntungkan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu yang akan kami usulkan juga, bagaimana kendaraan yang kredit. Kan kadang-kadang orang Leasing tuh ya, Pak, ya. leasing itu kan 2 tahun, 3 Betul. tahun. Itu udah sekaligus juga bayar pajaknya. Oh, jadi Dia kita 3 cicil tahun, itu sudah cicil itu sama pajak. udah bayar pajaknya. Ini lagi mau kita Nah, Lagi mau cari ini inovasi bagaimana- bagus Iya. nih. Pendapatan daerah ini kan ya untuk masyarakat Iya. juga gitu. Semakin rakyat ini membayar pajak, ya pembangunan juga semakin bagus Iya. gitu loh. Itu loh makanya kami berupaya, sangat-sangat berupaya agar pihak Bapenda itu dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Terima kasih pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program kami Parlementaria kali ini bekerja sama dengan DPRD Provinsi Lampung. Kita kali ini menghadirkan narasumber 3 orang. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung kanan itu ada Bang Nover Simansubing. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir, Bang. Di sebelah kiri Bang Nover itu ada Bang Hanifal, Sekretaris Komisi 3. Terima kasih sudah hadir, Bang Hanifal. Sehat selalu dan Alhamdulillah sehat. senang saya hari ini ada teman perempuan ya. Sebelah saya ini ada Ibu Yuri Agustina Primasari. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Informasi dan Pendapatan Bapenda Provinsi Lampung. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Ya, sama-sama, Mbak Pulang kerja Novi. langsung sini ya, Bu ya? Iya. Pakai seragam soalnya. Iya. Pemirsa, tema kita hari ini adalah tentang arah kebijakan pengelolaan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini terkait dengan, saya mau izin mau ke OPD dulu nih Abang-abang. Pengen tahu nih dari Bapenda sendiri ini sejauh ini upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah itu apa saja, Bu? Iya. Baik, Mbak Novi, mohon izin Bang Nover, Bang Hanifal. Sebenarnya Bapenda itu salah satu tanggung jawabnya ya adalah untuk mencari dana, yang nanti bagaimana dana itu menjadi realisasi bergerak linear dengan pembangunan di Provinsi Lampung. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian ada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011. Nah, Bapenda ini mengelola 5 pajak daerah, Mbak Novi. Apa aja tuh? Ya, jadi yang satu adalah pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, baik itu BBN 1 mobil baru ataupun BBN 2 second. Mobil second. Oh ya, oke. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ini adalah pajak dari nilai penjualan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian yang keempat ada pajak air permukaan yang dipakai perusahaan-perusahaan khususnya yang air permukaan. Karena kalau air bawah tanah kan kewenangannya kabupaten kota. Oh ya, oke. Kemudian yang kelima itu pajak rokok yang hanya bersifat given. Jadi kita hanya menerima sesuai dengan PMK yang telah ditetapkan untuk masing-masing provinsi. Nah, kalau untuk inovasi, untuk saat ini sudah banyak inovasi, kemudian juga kita akan agak mengarah ke digitalisasi, jadi dengan aplikasi-aplikasi sehingga memudahkan. Sudah eranya digitalisasi sekarang. Sekarang kan medsos sudah banyak. Betul. Jadi artinya masyarakat di pedesaan juga sudah bisa banyak menerima info dengan cepat ya, gitu ya Mbak Novi. Nah, kemudian upaya ini yang paling krusial pada tahun ini adalah progresif. Karena di tahun lalu pajak progresif ya? Data progresif tahun lalu itu belum disinkron secara apik, sehingga di tahun ini kita punya aplikasi progresif, kita menyamakan nama dan alamat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau dulu mungkin yang satunya M. Arif, yang kedua Muhammad Arif dengan alamat yang sama, itu susah untuk menjadi progresif. Jadi kita acuannya kemana? Di tahun ini kita memakai aplikasi, nanti aplikasi itu mencari kemiripan sampai 50%. Jadi nanti begitu alamatnya sama, satu M Arif, satu Muhammad Arif, petugas kita tinggal memilih mau M titik Arif atau Muhammad Arif dan Muhammad Arif. Nah, alhamdulillah
ketika sudah ada aplikasi progresif yang signifikan di tahun ini, untuk pendapatan di progresif itu sudah agak lumayan nyata gitu. Sampai kemarin bulan Agustus itu 1,1 miliar untuk R2, kemudian 6,8 miliar untuk R4. R4, oke. Baik, sebelum kita lanjut nih, saya mau ke Bang Nover dulu nih. Peran DPRD sendiri kan ini kebetulan untuk Komisi 3 ini mitranya itu adalah Bapenda ya, BPKAD dan Bapeda, Badan Keuangan. Badan Keuangan, oke. Sama ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa ya. Nah itu kalau udah berapa kali dipanggil hearing nih kalau untuk Bapenda sendiri, Bang? Novi, mitra kita ini memang mitra kita Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ini minimal setiap tahunnya kita ada 3 kali hearing. 3 kali ya. Kemarin itu, ini kalau sesuai dengan agenda di awal Maret kita hearing. Terus pertengahan Maret, sama di bulan Oktober ini nanti kita hearing. Satu kali lagi kita hearing. Kita akan evaluasi apa saja yang sudah dikerjakan mereka ini. Mana target pajak yang terlampaui, mana yang tidak terlampaui. Kalau untuk tahun 2002 ini Bang, gambaran seperti apa setelah 2 kali hearing ini? Alhamdulillah pajak yang dikelola oleh kawan-kawan mitra kami ini terus meningkat dan memang di lapangan rasanya tidak ada kendala yang berarti. Kan gitu. Memang begini Mbak, kita Provinsi Lampung sebagaimana target Pak Gubernur dan Ibu Wagub Lampung tempo hari ini menargetkan PAD kita, pajak daerah kita ini pada akhir masa jabatan ini bisa mencapai berapa? 12 triliun. 12 triliun. DPW 12 triliun. Sementara APBD kita ini baru 7, sekian. Apalagi 2 tahun ini kita dilanda pandemi. Ya nah, betul. Ini yang akan kita pacu terus bagaimana walaupun tidak di masa akhir jabatan Pak Arinal nanti tidak mencapai 12 triliun, minimal terus ada peningkatan. Mendekatilah. Masuk di bisa target 10 triliun aja sudah bagus ya. Kan gitu. Nah ini yang terus makanya kita selalu koordinasi, baik kita melalui rapat dengar pendapat maupun kita telepon langsung. Oh gitu ya, bisa langsung. Kebanyakan ya? Ini kita via telepon langsung. Via telepon langsung. Ini kenapa ini? Oke. Langsung gimana? Langsung ditegur sama Dewan sebagai pengawas, fungsi pengawas. Kalau undang-undangan hearing dulu makan waktu lagi nanti langsung aja. Oke. Jadi sejauh ini ada pengawasan dari DPRD sendiri memang selalu dilakukan itu ya Bang, dari setiap program yang dilakukan oleh Bapenda sendiri. Bang Hanifal ada yang mau ditambahkan Bang sejauh ini? Jadi ada yang sedikit yang ingin saya tambahkan sama dari Bung Nover. Hampir setiap tahun juga kami ini melakukan turun langsung. Istilahnya monep lah ke samsat yang ada di Provinsi Lampung. Kita mendengarkan juga banyak juga keluhan-keluhan dari masyarakat. Begini loh, ketika kami melakukan survei ke masyarakat, mereka datang jam 7 ataupun jam 8 ngantri, sudah mulai ngantri nih. Mereka terakhir dipanggil jam 12 ataupun jam 2. Nah ini kan menjadi kendala. Tapi alhamdulillah dengan adanya program yang telah disampaikan online tadi, ini sudah mulai memudahkan memudahkan masyarakat. Mereka membayar pajak itu sudah cukup melalui ada namanya BUMD, BUMDes. Aplikasi ya? Aplikasi. Dan itu sangat mempermudah sehingga tingkat kesadaran masyarakat juga untuk membayar pajak itu semakin tinggi. Dan itu hampir tiap tahun kami lakukan. Di tahun kemarin, di tahun ini kami lakukan sudah 2 kali pengawasan ke samsat-samsat yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Itu kalau bentuknya kalau DPRD itu hanya bentuk pengawasan atau memang ada sosialisasi juga Bang supaya masyarakat itu mereka harus sadar untuk bayar pajak. Pengawasan saja ya. Ini lebih ke sini. Ya istilahnya kalau masalah teknis, mengingatkan, ya itu ulur. Tapi kalau nampung keluhan-keluhan ke sini. Nanti beliau. Apa keluhan dari masyarakat disampaikan ke sini gitu. Oke, baik. Saya mau langsung ke Ibu lagi, Bu Yuri. Nah, adakah inovasi tadi udah singgung sedikit tentang BUMDes ya? Ada inovasi apa lagi yang ke depan dilakukan? Ini ada namanya WA Center. Jadi WA Center itu sifatnya interaktif. Jadi ada petugas kami, memang kebetulan di bidang kami di pengembangan informasi pendapatan,
Jadi kalau ada keluhan, kalau memang ada apa, langsung mereka WA, nanti kami tindak lanjuti. Dan yang paling penting lagi, ketika mobil masyarakat sudah dijual, dia boleh memblokir lewat WA Center. Jadi seandainya Mbak Novi punya mobil udah dijual nih, jadi Mbak Novi ngomong sama kami. Oh, lapor ya, lapor. Jadi ketika nanti Mbak Novi punya kendaraan yang berikutnya, pas mau bayar pajak tidak terkena progresi, karena artinya nanti mobil Mbak Novi yang baru menjadi mobil pertama lagi untuk Mbak Novi. Oh gitu. Dan hal ini sudah disosialisasikan ke masyarakat dengan cara? Ya, dengan cara kita membagi-bagi leaflet, baliho. Kemudian kami punya website. Ada call center juga? Ya, ada. Jadi kami punya website itu ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, terus ada website yang bisa dilihat di situ masing-masing ada semua UPTD ada dengan semua artinya kegiatan-kegiatan. Dan itu aktif ya? Iya. Kemudian penambahan samling kan kemarin, artinya kita dapat penambahan samling dari pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 5, sehingga sekarang semua pelayanan di Provinsi Lampung 42 pelayanan di luar yang elektronik. Nah tadi Pak Hanifal kan ngomong nih ada BUMDes. Jadi BUMDes itu kita bekerja sama dengan BUMDes Mbak. Jadi orang-orang masyarakat di pedesaan kalau dia jauh untuk ke UPTD cukup di BUMDes. Dia mendownload aplikasi namanya Esamdes. Kalau dia punya HP berbasis Android, kalau nggak punya nanti dibantu oleh BUMDes. Dibantu oleh BUMDes memasukkan semua nopol, tahun segala macam sehingga mendapat kode bayar. Kode bayar diberikan oleh ke BUMDes. BUMDes dengan aplikasi Elsmart yang sudah ini bagus juga nih, Bank Lampung banyak support nih sama kami. Jadi Elsmart itu adalah lebih memudahkan Lampung, jadi ya. Jadi nanti masyarakat cukup di BUMDes bayar sesuai dengan yang tertera. Jadi tidak ada pungli kan Mbak di situ. Tapi ini khusus hanya untuk yang pengesahan tahunan. Karena kalau yang 5 tahun kan banyak mekanisme yang harus dilaksanakan, cek fisik, mau ganti plat, ganti STNK segala macam. Nah nanti ini kemudian 2 hari diverifikasi sama kita, sudah terflagging di kami, 30 hari ke depan diberi kesempatan untuk menukar tanda bayar itu dengan ke UPTD atau samling di wilayah itu. Jadi sampai kalau Lampung Timur ini ada UPTD, ada samling 1, pasti ada. 2. Pasti ada. Nanti langsung di print di situ. Kemudian pulang, nanti dia tinggal mengkabarkan dengan masyarakat. Ini dijamin nggak kalau pelaksanaan itu prosesnya cepat? Cepat. Dijamin. Iya. Karena satu kecamatan ini sekarang kita sudah ada 114 BUMDes. Nah, ini tahap 1, tahap 2. Tahap 3 mungkin di bulan Oktober atau November ada tahap ketiga 111 lagi BUMDes. Jadi diharapkan sih Pak Gub inginnya itu setiap kecamatan ada 1 BUMDes. Jadi yang di pedalaman dia harus 3-4 jam ke UPTD, bayar pajak motornya cuma 80.000, ongkosnya 200.000, kemudian makan waktu. Mereka bekerja di ladang, di kebun, sehingga kalau dia 1 hari ke UPTD, habis 1 waktunya. hari dia nggak bekerja, nggak berkebun. Ya kalau kebun sendiri kan Mbak, kalau kebun orang artinya upahnya udah Tapi lewat. sejauh ini sudah ada belum tuh satu kecamatan satu? Kalau sekarang nanti untuk yang tahap 3 ini 111 nanti akan kita lihat lagi, dan itu adalah kesiapan dari masing-masing kabupaten. Ini hal ini juga yang jadi dari bulan September tahun lalu sampai sekarang ini kontribusi dari sana itu sekitar 3,2 miliar atau 8.822 unit kendaraan. Udah lumayan banyak Pak. Banyak. Nah, di luar yang UPTD kan. Iya, artinya program ini juga harus mendapat dorongan dari legislatif ya Bang ya? Banyak, bukan hal yang mudah. Kadang-kadang mau pengawasan. Perlu berapa anggarannya untuk aplikasi, banyak support. Gimana Bang Novel? Ya memang itulah tadi, sebagaimana disampaikan oleh Bung Hanifal tadi, memang kita selalu turun ke lapangan, ke samsat-samsat, sekaligus juga kita memantau keberadaan BUMDes. Memang BUMDes ini sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Kan masyarakat ini kan selalu kita tekankan, kalau kami turun ke reses, ini juga selalu kita himbau agar mereka juga membayar pajak kendaraan. Jangan sampai kendaraannya nunggak. Apalagi sekarang kita sudah buat aturan 2 tahun. 5+2. 5+2. Artinya kalau mereka kendaraan sudah tidak bayar pajak 2 tahun dari perpanjangan maka dianggap kendaraan bodong. Kan itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat ya Bang? Ini sudah disosialisasikan ya? terus oleh kawan-kawan di Bapeda. Nah, memang keberadaan BUMDes ini memang sangat membantu, akan tetapi memang masih dirasakan kurang. Tadi di tahap ketiga ada 111 BUMDes. Sehingga ke depan nanti bagaimana program Pak Gubernur menginginkan agar semua kecamatan
minimal BUMDes ada ya. satu Ada BUMDes. satu minimal. Kalau kecamatannya cukup luas, maka bisa ditambah jadi 2 BUMDes kan gitu. Ini juga kan bisa mendapatkan keuntungan bagi desa yang Betul. ditempatkan. Betul. Kalau nggak salah itu satu kendaraan itu mereka dapat Rp6.000 ya. Oh, Rp5.000. 5.000. Nah, Oke. Kan lumayan juga Iya, untuk iya, Sebagai iya. insentifnya. insentif Iya, masuk iya. ke kas desa. Oke, Kan gitu. iya, iya. Bang Hanifah? Ya, kita ini sangat mensupport ya pihak Bapenda, Iya. terutama untuk menggali potensi-potensi, terutama untuk menggali potensi kendaraan-kendaraan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa program memang yang sudah kita apresiasi lah dari program Pemda, termasuk pihak Bapenda, semakin mempermudah. Kalau dulu itu kita punya kendaraan Lampung Utara, itu nggak bisa bayar Di Bandar Lampung. di Bandar Iya, Lampung. betul. Harus balik ke situ ya? Harus balik ke Lampung Utara, kecuali kalau dia memang untuk cek fisik ya, dia harus tetap balik ke Lampung Utara. Masih enak kalau lintas kabupaten, Bang. Kalau lintas pulau gimana? Lebih repot lagi. Dengan adanya program sekarang ini, Bisa dibayar itu mana lebih saja. bisa Dimanapun. dibayar di mana saja gitu. Seperti kita punya kendaraan Lampung Utara, bayar aja di Bandar Lampung. Lebih simpelnya lagi kita bayar aja di Samsat Moka, Samsat Iya, Chandra, iya, itu lebih iya, simpel iya. dan dengan adanya program dari Pemda tersebut, pemerintah tersebut, itu semakin mempermudah lah. Tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Tapi ini ada catatan juga. Ya. Kita ini punya program pemutihan di tahun 2021. Oke. Lebih kurang kalau tidak salah ini 200.000 kendaraan kalau nggak salah ya Mbak Iya. Mbak Yuri ya. Dari bulan 6 sampai Bulan Dari bulan April. Dari bulan April April sampai September ya. sampai September, Iya, ya, sampai sampai 6 bulan. September, ya. Itu lebih kurang 200.000 kendaraan. Tetapi ini saya pernah berbicara dengan Pak Sekbar. Tetapi dari bulan 4 sampai dengan bulan 7 dari 200 kendaraan itu 200.000 kendaraan hanya 30% loh. Yang ikut melaksanakan. Yang ikut melaksanakan membayar kembali pajak. Makanya kami mendorong terus pihak Bapenda untuk memberikan apa ya himbauan gitu loh. Apa yang membuat mereka jadi seperti itu ya? Nah itulah apakah karena kondisi perekonomian Perekonomian COVID itu yang banyak, ini, betul. Pertumbuhan ekonomi lagi nggak baik. memang ya mereka berharap lagi Tahun depan ada tahun lagi. depan ada lagi gitu loh. Oke. Nah ini yang Dan menjadi hal ini harus dihindari sebetulnya ya? oh, iya. Iya, berpengaruh sekali kan dengan Seperti program yang 5+2. Saya melihat beberapa hari ini memang sudah ada beberapa razia gabungan. Apakah dia sosialisasi mengenai 5+2 itu atau memang razia polisi biasa, tetapi ada pernyataan dari Kepala Bapenda bahwa itu untuk sosialisasi program 5+2 itu. Oke. Tapi itu memang harus disosialisasikan 5+2 itu apa ya? 5+2 penjelasannya adalah kendaraan itu dia sudah berumur 5 tahun. Oke. Kemudian 2 tahun dia tidak bayar pajak, maka dianggap tadi yang dibilang Bang Nover tadi ya. Kendaraan bodong. kendaraan Itu sebenarnya isyarat yang cukup menakutkan untuk para pemilik kendaraan sebetulnya. Kalau mereka sadar gitu ya. Iya. Dianggap kendaraan bodong kan. Artinya kapanpun bisa ditarik Dan tuh itu kendaraan. peraturannya punya kepolisian, Pak. Yang Mbak. punya aturan Ya, itu. bukan kita. Iya, oke. Tapi punya tugas untuk mensosialisasikan Iya, juga Iya, kan ya. tugas Pasti pihak ada Bapenda lah. feedbacknya di kita. Iya. Ya, Pasti ada untuk feedbacknya. mensosialisasikan, Mensosialisasikan itu. gitu loh. Jadi kalau Iya. yang tadinya mau males-malesan udah takut kan. Iya, apalagi udah deket 2 tahun nih. Iya. Kita break dulu ya. Tapi memang adanya razia itu membuat orang yang tidak bayar pajak itu semakin was-was, Ketar-ketir mereka ya. terketir. Dan kemarin memang sudah ada sambingnya juga, Pak. Iya. Jadi Oh, udah kalau ada? memang dia bawa uang, jadi langsung bayar. Nah, nanti kita ngomong langsung oke. ya. Baik, kita lanjutkan nanti, kita jeda dulu ya para narasumber yang saya hormati. Pemirsa, kita akan kembali lagi lanjutkan dalam Parlementaria sesi kedua setelah jeda iklan berikut ini.
kemarin itu, ini kalau sesuai dengan agenda di awal Maret kita hearing, terus pertengahan Maret, sama di bulan Oktober ini nanti kita hearing. Satu kali lagi kita hearing. Kita akan evaluasi apa saja yang telah dikerjakan mereka ini. Ada sedikit yang ingin saya tambahkan sama dari Bung Noper. Hampir setiap tahun juga kami ini melakukan turun langsung, istilahnya monep lah ke samsat yang ada di Provinsi Lampung. Kita mendengarkan juga banyak juga keluhan-keluhan dari masyarakat. Begini loh, ketika kami melakukan survei ke masyarakat, mereka datang jam 7 ataupun jam 8 ngantri, sudah mulai ngantri nih. Mereka terakhir dipanggil itu jam 12 ataupun jam 2. Nah ini kan menjadi kendala. Tapi alhamdulillah dengan adanya program yang telah disampaikan online tadi, ini sudah mulai inilah memudahkan memudahkan masyarakat. Kalau kendaraan sudah tidak bayar pajak 2 tahun maka dari perpanjangan maka dianggap kendaraan bodong. Sangat mensupport ya pihak Bapenda, terutama untuk menggali potensi-potensi, terutama untuk menggali potensi kendaraan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa program memang yang sudah kita apresiasi lah dari program Pemda, termasuk pihak Bapenda, semakin mempermudah. Kalau dulu itu kita punya kendaraan Lampung Utara, itu nggak bisa bayar di Bandar Lampung. Iya betul, harus balik ke situ ya. Harus balik ke Lampung Utara, kecuali kalau dia memang untuk cek fisik ya, dia harus tetap balik ke Lampung Utara. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam Parlementaria untuk sesi kedua, masih bersama ketiga narasumber yang sudah saya ajak ngobrol di sesi pertama tadi. Oh iya, kita ada di Ruby Cafe, Hotel Emersia Bandar Lampung ya. Ini tempatnya asik juga sih, cozy juga ya kalau kita malam-malam mau nongkrong di sini. Siang kita pakai buat rekaman dulu. Ya, Bang Nover, ketika dilakukan hearing, itu hal apa saja sih Bang yang diberikan masukan dan lain kepada pihak OPD ini Bang? Yang pertama kita minta mereka melakukan pemaparan. Misalnya di hearing pertama kita di bulan Maret, kita pengen mengevaluasi. Jadi mereka sampaikan semua program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dari Januari sampai Desember. Baru kita tanya jawab. Nah kita steering kita pengen tahu kendalanya di mana. Untuk meningkatkan PAD itu kendalanya apa? Itu yang pertama. Tapi alhamdulillah sejak Bapenda ini dipegang oleh Pak Adi Erlansa, ini rasanya kendala-kendala itu sudah nggak ada lagi. Dan kita harus akui di era Pak Adi Erlansa ini memang banyak terobosan, banyak inovasi yang disampaikan programnya ke masyarakat. Capaiannya bagus ya. Dan ini program-program ini sangat menguntungkan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Tapi memang saya setuju sekali dengan peraturan yang baru ini 5+2. Karena masyarakat kita ini memang harus 3 SA. Pertama itu harus dipaksa. Masyarakat tuh harus dipaksa bayar pajak. Ya. Kalau sudah dipaksa bayar pajak, akhirnya dia merasa terpaksa. Terpaksa, akhirnya terbiasa membayar pajak. Kan gitu. Di negara-negara luar juga orang takut kalau tidak bayar pajak. Karena ada sanksi. Dan dendanya. Kalau kita kan ya belum sampai gitu lah. Masih lunak kalau kita sanksi. Kita ini terlampau lunak. Kita ini terlampau lunak dengan masyarakat. Kedepan malah nggak ada sanksi ya. Kedepan ya semoga kesadaran masyarakat ini akan semakin meningkat. Dan ini terus meningkat. Memang pemutihan pajak itu tidak mendidik. Tidak mendidik sebetulnya. Sebetulnya tidak mendidik masyarakat. Akan tetapi ini terpaksa kita lakukan. Daripada macet. Iya. Dan juga kita menghimbau kepada aparat kepolisian, kendaraan yang harus bayar pajak itu kalau minta datanya dari kepolisian itu dari tahun 45 masih ada Masya terdata. Allah. Nah, iya. Yang udah nggak ada pun nggak ada. Yang nggak ada pun masih terdata. Jadi belum dikatakan kendaraan hangus. Ini kadang-kadang memang potensi pajak kita kayaknya besar, tapi padahal realisasinya nggak segitu. Misalnya ada 1 juta kendaraan, tapi paling 300 yang ada. Yang 700-nya udah hilang, nggak tahu kemana. Kan itu. Tapi di catatan kepolisian masih ada. Masih ada. Nah ini yang
yang susah mau kita. Jadi makanya kita rubah. juga masyarakat tidak hanya boleh menilai berdasarkan data aja sebetulnya ya. Oh, Kalau iya. data besar nih sebenarnya Besar. gitu. Padahal dalam realisasinya tadi itu Iya. dari 2.000 ya Bang? Dari sekitar 2000-an. 2000-an hanya 30% dari 30%. situ. Itu 50% aja nggak nyampe. Ini kembali ke karakter nggak sebetulnya sih Bang? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya itu tadi ya, karena sanksinya terlalu lunak, jadi ya mereka santai-santai aja mungkin. Tapi mereka tidak sadar bahwa ini akan berpengaruh dengan pendapatan dari Iya. wilayah yang mereka Dan tinggali itu gitu kan kan. bergerak linear dengan pembangunan. Iya, kan, gitu. oke. Terus gini kembali ke Mbak Yuri nih. Iya. Dalam pelaksanaan PKB tadi kan ada 5 pajak yang dikelola ya. Iya. Ada PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan pajak rokok. Nah, pajak rokok. Dalam pelaksanaannya ini pengelolaan PKB, BBNKB khususnya nih Bu ya. Kan itu fungsi pengawasan, ada pelayanan PKB di Samsat. Iya. Dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, Itu bisa dijelasin nggak Bu? Oh iya, memang di mana-mana yang namanya pelayanan pasti ada fungsi pengawasan. Yang paling pertama penting pengawasannya dari masyarakat sendiri kan gitu kan. Bagaimana gestur kita di tempat pelayanan. Nah, di sini kita ada 2 Mbak Novi, internal dan eksternal. Oke. Karena memang kita selain RDP ditanya oleh dewan sampai di mana, bagaimana ada artinya pemeriksa auditor, inspektorat, ya. BPK, kemudian ada KPK juga. Nah, KPK itu setiap tahun dia mendampingi kita gitu, khusus untuk yang kayak perusahaan-perusahaan mana-mana sih yang kayaknya kita nggak bisa nih masuk Atas ke sini. permintaan kita? Enggak, KPK Oh, memang KPK mereka turun ada. ya? Jadi Oke, ada oke. memang ada pencegahan gitu. Oh, kan. ya. Jadi artinya semua pajak harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi udah kayak gitu juga kita kan harus melihat ya bagaimana sih pengawasan untuk yang internal. Nah, kami di Bapenda ini ada namanya bidang pembinaan dan pengendalian secara persuasif ya. Oke. Jadi artinya internal. Sebelum eksternal itu memeriksa kita, minimal kita sudah mengenali Ya, kesalahan-kesalahan. Jadi itu Iya. memang berkala. Kemudian kita kan ada yang namanya cetak notis pajak, PPKP. Kadang-kadang kan suka salah, kadang-kadang suka mungkin printnya agak naik, tiba-tiba Ya, lagi ngeprint nggak mati pas lampu. ya, oke. Nah, itu kan seperti kwitansi, bisa dibuat berapa saja di Iya. situ. Nah, ketika ini salah, setiap sore harus membuat berita acara. Nopolnya berapa, Harus ada laporannya kesalahannya ya. apa, kemudian itu, nah tadi itu dengan aplikasi, dengan WA Center saja, Oh, ya. di foto. Nah, nanti setiap bulan berita acara dengan bukti notis pajak yang sudah rusak, itu diserahkan ke pusat, dikumpul oleh bidang bindal. Satu itu. Kedua, ada lagi yang namanya rekon dengan Bank Lampung, dengan BPKAD di setiap sore. Jadi kalau pendapatan 1 juta, nggak bisa cuma nyetor 800.000 karena dia terintegrated Iya. aplikasi itu dengan BPKAD dengan Bank Lampung. Yang eksternal KPK bisa melihat dari sisi kita, bisa ngedata kendaraan kita, bisa melihat proses pelayanan kita real time. Semuanya sampai jam 9 baru berapa ini pelayanannya. Mereka bisa masuk ke aplikasi. Oke. BPK bisa masuk. Nah, sekarang malah BPK masuk lagi ke aplikasi PBBKB dengan PAP khusus untuk yang perusahaan ya Mbak Novi. Iya, ini perusahaan ya. Iya. Nah, kemudian BPKAD juga mereka untuk melihat realisasi, dan yang paling pasti ketika sudah kita ngeklik NJKB uangnya sekian, BPKAD masukkan STS-nya. Nah, ketika sudah diberi nomor STS itu seperti kutipan, baru masuk ke Bank Lampung. Baru Bank Lampung ada kutipan wajib pajak, nanti ke Bank Lampung membayar sesuai dengan yang ada di Yang kutipan. ada di situ, oke. Nah, yang lebih penting lagi dari tahun kemarin Pak Jokowi sudah memviralkan TP2DD, digitalisasi dari tunai menjadi non tunai. Nah, alhamdulillah Bank Lampung sudah mensupport kita juga. Itu berbasis BI aplikasi juga? Iya, KRIS jadinya. Jadi BI sudah mengeluarkan KRIS untuk Bank Lampung. Mungkin nanti 2 atau 1 bulan ke depan, selain bisa memakai uang tunai di kanal-kanal yang ada, bisa juga memakai KRIS dengan bank apa saja. Jadi nggak harus Bank Lampung kan. Nah, ada lagi nih yang elektronik tadi kan Esamdes, ada Esalam. Kalau Esalam ini khusus untuk Bank Lampung saja. Jadi dia boleh di ATM, boleh di teller.
Ada lagi satu e-signal. Nah, ini punyanya Korlantas kepolisian. Oke, masing-masing ada ya. Jadi kalau ini lebih nasional. Kalau Mbak Novi punya mobil di Jakarta, lagi di Lampung bisa bayar. Nanti setelah itu kembali ke Jakarta, cetak STNK SKPD di Jakarta. Tadi juga udah ngomong nih Pak Hanifah, kan katanya enak nih sekarang sudah banyak. Nah ini jadi mudah-mudahan kok ada kris, kalau semuanya uangnya kurang bisa tap, tapi dengan syarat saldonya ada ya. Begitu nggak ada saldonya banyak juga. Gitu. Jangan so pede aja main tap-tap aja isinya nggak ada lagi. Yang penting dari RDP ini Komisi 3 khususnya menyarankan kepada kami, kenapa sih zaman dulu ada SMS pengingat jatuh tempo? Iya, betul. Kan SMS. Iya, betul. Sekarang udah gimana ya, banyaknya medsos. Nah, jadi tahun lalu ketika pihak Komisi 3 meminta Pak Adi sebagai Kepala Bapenda untuk coba sih diadakan lagi. Jadi sekarang kita lebih agak gaya nih. Bentuknya bukan SMS. WA reminder. Jadi pengingat jatuh tempo. WA pengingat. Jadi itu mekanisme. Itu dia hamin berapa hari atau hamin 30 hari sebelum hamin 30 jatuh hari. tempo sama. Oke. Jadi kan memang dalam aturannya 30 hari setelah jatuh tempo, dan di aplikasi kami juga memang 30 hari 30 sesuai. hari. Jadi aplikasi itu toolsnya di aplikasi, rulesnya ada di 30 hari sampai dia dibayar, diingetin terus atau gimana? Ya, jadi 7 hari. Oh, 7 hari betul-betul. Itu. Nah, Oke. jadi itu mekanismenya di tahun ini sudah kami buat aplikasi WA Gateway, tapi karena kemarin di tahun kemarin data HP-nya baru ada dari bulan Desember. Jadi sehingga nanti bulan November apabila jatuh tempo di Desember tahun ini, tahun depan sudah mulai bisa. Saudara Novi, nopol sekian, jatuh tempo Anda pada tanggal semuanya 20 Desember 2022. Langsung deg-degan yang baca itu. Dan seminggu tuh terus-terusan ya. reminder itu. Nah, itu juga sebenarnya sudah pihak komisi yang kasih saran, kemudian support juga dana, ngomong ke tim anggaran bahwa tolong dong itu Bapenda disupport untuk aplikasi. Aplikasi nggak bisa Mbak kalau nggak ada dana juga. Betul. Kita jadi emang tidak hanya cukup dengan ide ya. Dalam Iya. pelaksanaannya harus butuh dana. Ide dan dana harus ada semua. Harus bisa jalan. Harus ada. Ke Bang Hanifal nih, inovasinya kan banyak nih, baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal. Sejauh ini Bang, gimana nih pelaksanaan yang menurut Dewan sendiri? Ya, itu yang telah disampaikan oleh Bung Noter tadi, seperti yang telah disampaikan Mbak Yuri, ada WA reminder. Itu merupakan program yang diajukan mereka di tahun kemarin. Dan itu kami bahas dengan mereka program aja, dan berapa perlu pendanaan mereka. Ya kita support. Support sehingga program tersebut sudah berjalan. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan Mbak Yuri tadi, walaupun masih belum full, tapi sudah ada perubahan lah, sehingga progresnya sudah ada, sehingga masyarakat itu sudah diingatkan. Saya bulan kemarin diingatkan untuk membayar pajak gitu. Itu jadinya kita terutama ya fungsi dewan lah, penganggaran dan pengawasan itu tetap kita laksanakan. Jadi di APBD 2023 nanti kira-kira di bulan Oktober November nanti kita akan melakukan pembahasan. Salah satunya adalah mitra kami Bapenda, apa sih program-program lanjutan yang akan mereka luncurkan di tahun 2023 dan keperluan dananya berapa? Bahkan ditawarkan itu. Support bukan tawar aja. Tawar tapi nggak dikasih dana. Karena kita keterkaitan kita ini kan dengan pendapatan asli daerah. Kita tak usah berbicara yang masalah cukai rokok lah, karena itu udah urusan Jakarta. Tapi yang paling kami support itu adalah program kendaraan bermotor sama itu yang kita support. Jadi prioritas sekali ya. Prioritas sekali. Apa program mereka kita support habis Komisi 3. Ke Bang Nover, sebenarnya permasalahan yang selalu ada dari tahun ke tahun untuk di soal pajak ini apa Bang? Yang selalu ditemui oleh dari legislatif? Selain yang tadi malas bayar gitu. Ini ya cuman itu ya, lebih ke situ ya. Bukan malas bayar, pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Karena ada sanksi itu tadi. Karena ada sanksi. Mobil bisa lewat aja kan. Mau mati berapa. Iya. Dan pihak kepolisian tuh nggak punya wewenang untuk itu kalau nggak punya. Nggak punya kan, mereka menghimbau aja. Menghimbau aja, yang punya kewenangan itu ya pajak. Makanya kayak kemarin kita sosialisasi yang kata tadi Bang Hanifal di Banjar Lampung, mana yang mau bayar kita sudah siapkan samlingnya. Jadi mereka ya sudah kami mau langsung bayar di sini. Sebenarnya semua kemudahan itu udah disiapkan. Sudah. Tinggal nanti masyarakatnya ada nawaitunya masyarakatnya aja gitu. Gak mau pajak yang mana yang mau dibayar gitu. Tadi kan kalau BUMDes itu kan di pedesaan. Nah, kalau di perkotaan kan nggak ada BUMDes nih, Banjar Lampung. Bahkan jadi ke depannya begini. Salah satu
yang akan kami usulkan juga, bagaimana kendaraan yang kredit. Kan kadang-kadang orang Leasing tuh ya, Pak, ya. leasing itu kan 2 tahun, 3 Betul. tahun. Itu udah sekaligus juga bayar pajaknya. Oh, jadi Dia kita 3 cicil tahun, itu sudah cicil sama udah pajak. bayar pajaknya. Ini lagi mau kita Nah, Lagi mau cari ini inovasi bagaimana bagus Iya. nih. Karena kan Pas orang untuk- kalau belum lunas tuh, kalau belum ada BPKB-nya BPKB, kan di sana. iya betul, itu menyulitkan Alasan, juga. Masih BPKB masih di Iya. sana. Ini Iya. BPKB-nya di leasing, dia atau Kira-kira ini bakal goal nggak bang tahun depan nih? Insya Allah lah. Wah, Ya, ini tinggal lagi inovasinya pihak Bapenda bekerja sama Dengan pihak kepolisian. menciptakan aplikasinya itu. Untuk niat baik. Untuk niat baik. Iya. Karena kalau orang kredit itu kan jarang yang 1 tahun. Betul. Minimal 2 tahun orang kredit. 3 tahun. 3 wah. 3 tahun. Jadi dia kredit sekalian kredit Sekalian pajaknya. bayar Iya. pajaknya, iya. Benar memang. Jadi nggak usah repot-repot lagi Nggak usah pada saat repot-repot. harus bayar pajak. Tadi kan Oke. kalau di pedesaan itu tadi BUMDes, tadi kata saya, kalau untuk di Kota Bandar Lampung memang Pak Adi ini banyak sekali terobosannya. Di hari ini, oh ini hari ini. Jadi ini kita lagi rekaman untuk himbauan di bioskop XX1. Nah, Oh, di kota. kerjasama ya? Jadi cuma jangan hanya di situ iklan rumah apa aja. Jadi nanti ada sedikit rekamannya. Iklan layanan masyarakat. Ya, jadi artinya di situ nanti Pak Adi menghimbau lah. Kan pasti yang di XX1 itu pasti punya kendaraan lah, nggak mungkin jarang yang nggak punya kendaraan. Iya. Jadi nanti ada himbauan. Kemudian juga nanti ada himbauan di SPBU. Nah, yang paling sekali memang sudah lama sih kita, tapi ini memang pengembangannya agak banyak membutuhkan energi. Setelah itu nanti kami akan ada pelayanan pembayaran pajak di Tokopedia, di Indomart dan di Alfamart. Oke. Kita udah pernah ke Jawa Timur, sudah pernah mana. Cuma yang memang nggak bisa Mbak, kembali lagi dana itu kan bukan punya Bapenda semua bagi-bagi. Nah, sekarang udah WA Gateway nih. Iya. Tahun depan mungkin nanti yang leasing aplikasi. Iya. Mungkin tahun depan lagi Komisi 3 bisa mensupport kami untuk yang Tokopedia, Oh. Indomaret. Indomaret kan setiap tikungan ada nih Mbak. Iya, iya, iya. Jadi kayak beli kasih kereta api kan bisa langsung di Indomaret. Kayak bayar listrik, Nah, lain-lain sudah ada ya. kris juga kan Mbak, Iya. jadi tinggal tap di kris saja. Ya. Ini sosialisasi seperti ini, apakah sudah nyampe di pelosok desa? Ya, insya Allah sudah, karena begini. Pemahaman mereka tentang IT. Ya, jadi gini, kalau di UPTT itu ada namanya jadi radio, itu yang paling. Oh. Kalau di kabupaten itu kan radio itu masih sangat Berfungsi ya? Nah, berfungsi Oh, ya, masih daripada berfungsi TV ya? gitu Oh, kan. gitu ya. Kita punya leaflet itu kita bukan UPTD-nya, malah kami itu ke pasar-pasar gitu. Oh, ya. Kemudian lagi ada baliho-baliho, kemudian lagi nanti di masing-masing, kalau kita ke Metro, Lampung Timur belum kayaknya nih, Kota Bumi, di lampu merah itu setiap mati, kalau sini kan Ibu Eva nih gitu, COVID gitu. Di sana sudah Tentang pajak bisa ya? bayar Oh, pajak. suara siapa tuh? Himbauan. Wali kota atau bupatinya. Oh, langsung kepala daerahnya. Ya, jadi kita Oke. memang karena mereka ada DBH nih, Iya, ya iya, ikut support iya, dong gitu. Jadi iya, mereka iya, nanti iya. ya kan mereka di sana sebagai pimpinan daerahnya, jadi mereka yang himbau. Menyuarakan Ya. itu. Sebenarnya banyak hal menarik yang bisa dilakukan sih sebenarnya untuk menghimbau Iya. masyarakat Udah supaya kurang-kurang, mereka Mbak. taat pajak. Iya, ya. Oke. Kita lanjutkan di sesi yang terakhir, Iya. pemirsa. Kita break lagi. Masih dalam Parlementaria, kami akan lanjutkan kembali bincang kami di sesi yang terakhir setelah jeda iklan berikut. Misalnya di hearing pertama kita di bulan Maret, kita pengen mengevaluasi. Jadi mereka sampaikan semua program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Oke. dari Januari sampai Desember, Oke. baru kita tanya jawab. Nah kita steering kita pengen tahu kendalanya di mana. Untuk meningkatkan PAD itu kendalanya apa? Itu yang pertama. Tapi alhamdulillah sejak Bapenda ini dipegang oleh Pak Adi Erlansa, ini rasanya kendala-kendala itu sudah nggak ada lagi. Oke. Jadi tahun lalu ketika pihak Komisi 3 meminta Pak Adi sebagai kepala Bapenda untuk
coba sih diadakan lagi. Jadi sekarang kita lebih agak gaya nih. Bentuknya bukan bahasanya SMS. WA reminder. Jadi pengingat jatuh tempo. WA pengingat. Jadi Oke. itu mekanismenya. Itu dia hamin berapa hari atau hamin 30 hari sebelum Hamin jatuh 30 tempo hari. sama. Oke. Jadi kan memang dalam aturannya 30 hari setelah jatuh tempo, dan di aplikasi kami juga memang 30 hari 30 sesuai. hari. Jadi aplikasi itu toolsnya di aplikasi, rulesnya ada di 30 hari sampai dia dibayar, ingetin terus atau gimana? Ya, jadi 7 hari. Oh, 7 hari WA betul-betul. Sebenarnya permasalahan yang selalu ada dari tahun ke tahun untuk di soal pajak ini apa, Bang? Yang selalu ditemui oleh dari legislatif. Selain yang tadi malas bayar Selama gitu. ini ya cuman Itu ya, itu lebih ke aja. situ ya. Bukan malas bayar, pura-pura lupa. Pura-pura. Pura-pura lupa. Karena nggak ada sanksi itu tadi. Karena nggak ada sanksi. Mobil bisa lewat aja. Mau mati berapa. Iya, iya, iya. Jadi ini kita lagi rekaman untuk himbauan di bioskop XX1. Nah, Oh, di kota, kerjasama ya. Jadi cuma jangan hanya di situ iklan rumah apa aja. Nanti ada sedikit rekamannya. Iklan layanan masyarakat. Ya, jadi artinya di situ nanti Pak Adi menghimbau lah. Kan pasti yang di XX1 itu pasti punya kendaraan. Nah, nggak mungkin jarang yang nggak punya kendaraan. Iya. Jadi nanti ada himbauan. Kemudian juga nanti ada himbauan di SPBU. Nah, yang paling sekali memang sudah lama sih kita, tapi ini memang pengembangannya agak banyak membutuhkan energi. Setelah itu nanti kami akan ada pelayanan pembayaran pajak di Tokopedia, di Indomart dan di Alfamart. Oke. Ya pemirsa, kita masuk lagi dalam Parlementaria di sesi ketiga atau sesi terakhir. Masih bersama para narasumber kita dari Bapenda juga Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Mau tanya ke Ibu dulu ya, ke Ibu Yuri. Realisasi pajak daerah tahun 2022 sampai di bulan Agustus ini bisa diceritakan, Bu? Oh iya, jadi begini, karena sudah banyak inovasi, terus kemudian di tahun lalu sudah banyak juga BUMDes, kemudian sudah banyak elektronik yang lain, Signal, Salam, pengembangannya. Di tahun lalu realisasinya 102,54% sampai Desember. Oh, sampai Desember, oke. Tapi sampai Agustusnya sekitar 74% gitu. Itu 64%. 64 sampai di Agustus ya? Enggak, yang kemarin, yang Oh, yang tahun lalu, oke, 2001. Nah, target di tahun 2002 ini sebesar 2.378.859.165 rupiah. Capaian realisasi cut off Agustus 2022 itu sebesar 1.989.045.669 rupiah atau 74,62%. Wah, naik berarti dia meningkat nih. Jadi mungkin ini karena adanya kemudahan-kemudahan BUMDes. Oh ya, kemudian oke. ada tadi yang progresif sudah dilaksanakan dengan signifikan. Itu tahun 2021 kita sudah melewati COVID ya? Iya. Kalau Sebentar. mundur lagi ke belakang pada saat Oh itu lagi Itu gimana? Parah banget lagi nggak tuh? parah-parahnya Parah itu banget nggak itu ya? capai target itu Oke. sekitar 80-an% kalau nggak salah gitu. Tapi di tahun kemarin kita 102,54. Nah, di sekarang sampai dengan Agustus 74,2, ya mudah-mudahan minimal di atas 100 lah ya. untuk Oke, tahun ini. iya. Karena kan selain PKB dan BBN juga ada PBBKB. Nah, ini juga signifikan nih dengan adanya kenaikan harga kan artinya juga pajaknya juga akan bergeser. Bergeser, Lebih iya. meningkat lagi. Mau ke Bang Nover nih. Ya. Kalau perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya, Bang, apakah pernah juga anjlok drastis tuh PAD kita, Bang? Kalau anjlok Pendapatan pajak. gratis sih enggak. Cuman waktu di pandemi itu Pandemi ya, memang itu tidak masih mencapai 82 juga. Ada 82-83% lah. Masih normal lah karena waktu itu kan pandeminya luar biasa. Iya. Nah ini di tahun ini saya berkeyakinan target kita bisa lebih dari 102% daripada tahun 2021 lalu. Kalau kita lihat perbandingannya pada Agustus 2021 aja 64% yang Iya. masuk, tapi di bulan yang sama ini sudah 74%. Jadi 74 ya. peningkatan 10% di bulan yang sama. Kan gitu. Progresnya bagus tuh. Semoga kedepannya juga bagus. Jangan sampai di bulan November dia anjlok. Iya. Nah, yang perlu ditekankan itu apa kira-kira, Bang Nover? Ah, Supaya progresnya terus meningkat. sosialisasi Sosialisasi ya? terus, menghimbau terus masyarakat agar jangan untuk tidak bayar pajak, Jangan pura-pura lupa. jangan pura-pura lupa, apalagi tapi kita sudah ada WA Reminder. WA reminder yang bisa mengingatkan Jatuh tempo. wajib pajak itu. Dan saya rasa itu program yang luar biasa bagus, dan itu juga pasti kalau yang menerimanya itu nggak enak tidur, Kepikiran. pikiran, jadi Gelisah. pikiran. Harus nabung dia setiap hari. Duh, ya ini meresahkan banget ya katanya. Terus gini Bang Nover, Ya. kan adalah sebuah apa ya,
bukan kepuasan ya, mungkin ketika dari pihak legislatif ini mensupport program dari OPD sendiri dan program itu berjalan dengan baik, itu kan ada, oh kita nggak salah berarti untuk mensupport ini gitu. Pernah nggak ada yang program yang ternyata dianggap dari legislatif sendiri dianggap tidak efektif mungkin atau apa dari untuk Bapenda sendiri terkait pajak? Selama ini, selama saya hampir 10 tahun di Komisi 3, itu tidak pernah kita temui yang kendala semacam itu. Jadi artinya program yang ditelurkan oleh Bapenda, ini kita support dan ini seiring sejalan. Yeah. Kami rasanya satu hati untuk agar supaya masyarakat ini taat akan pajak. Ini yang sedep kan, kalau udah bilang satu hati berarti seiring sejalan nih. Satu rasa juga. Satu rasa. Gitu ya. Bang Hanifal, ada yang mau ditambahkan? Ya seperti yang telah sampaikan oleh Bu Yuri tadi, dengan adanya perbedaan target ya. Dia target dan realisasi di bulan Agustus itu tahun lalu 64%, sekarang 74%, dan saya sangat berkeyakinan sekali bahwa Bapenda di tahun 2022 ini insya Allah dengan program-program yang semakin memudahkan rakyat ini untuk membayar pajak, saya yakin benar bahwa target yang telah kami tetapkan oleh DPRD dan disepakati oleh Bapenda itu akan tercapai. Oke. Jadi ada kewajiban untuk memenuhi target dari Dewan sendiri. Udah kita, kayak mana nggak gitu Mbak Novi, sudah kita kucurkan dana. Ini loh program Kurang Pak apa Dewan lagi ya? apa lagi gitu loh. Segitu baiknya Dewan Iya, untuk mensupport segitu baiknya. perangkat daerah Tapi kan untuk meningkatkan pendapatan. tujuan kami juga kan untuk mempermudah lah masyarakat gitu, program-program itu. Karena tujuannya sama sebetulnya kan. Tapi ketika nanti Dewan ada rasa kecewa, kok ini nggak jalan ya, cara marahinnya gimana tuh biasanya? Ya karena begini juga Mbak. Nggak pernah Cara mau. Kan gini, Cara tujuan- negurnya. Tujuan kita menggali potensi pendapatan daerah ini kan ya untuk masyarakat Iya. juga gitu. Semakin rakyat ini membayar pajak, ya pembangunan juga semakin bagus Iya. gitu loh. Itu loh makanya kami berupaya, sangat-sangat berupaya agar pihak Bapenda itu dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh DPRD. Dan dalam memenuhi target itu tadi ya, Iya. banyak sekali aplikasi-aplikasi yang diluncurkan Intinya dari untuk BUMDes dan lain-lain. memudahkan wajib pajak membayar pajak, sehingga realisasi yang sudah target yang sudah ditetapkan oleh Dewan dapat kita laksanakan, mudah-mudahan malah melampaui target. Dari 5 pajak yang dikelola oleh Bapenda sendiri, paling sulit yang mana Bu? Paling sulit PAP. Kenapa PAP itu tuh? kecil, tapi karena dia tersebar di semua kabupaten kota gitu kan, dan kita kan, nah makanya ini juga sekarang inovasi dari Pak Adi juga, jadi menggandeng kepala UPTD. Oke. Nah, kalau UPTD kan artinya sebagai perwakilan kami di daerah-daerah. Jadi kalau semuanya ada perusahaan pakai air permukaan, dia nih nggak ngomong nih, dia ngomongnya ke kabupaten ini air permukaan, nanti ngomong sama kita air bawah tanah gitu. Oh, Nah, iya. kalau ada UPTD di sana bekerja sama Mbak dengan Bapenda kabupaten kota, langsung datang Mbak turun. Oh ini air permukaan, Oh. gitu. Nanti Cek langsung ya, jadi ya? Jadi nanti kepala UPTD melapor ke bidang pajak, ada namanya Subbid 2, itu membawahi yang tadi, yang PBBKB, PAP dengan pajak rokok, turun nanti tim dengan PSDA juga, PSDA untuk menghitung NPA-nya. Jadi terus kemudian kita juga sekarang koordinasi dengan PTSP. Jadi mana-mana perusahaan di PTSP itu kan izinnya ke PTSP. Nah kita bisa melihat kan Mbak, apa sih dia ini komponen perusahaannya apa. Nah ketika di situ ada dia memakai air permukaan, kita juga turun. Nah, itu yang memang karena kita harus jemput bola, terus namanya air permukaan ya Mbak, Iya. tempatnya ke gunung-gunung. Oh gitu iya, kan. begitu harus turun Ya, langsung ya. Kayak di Tanggamus, di Liwa. Tapi ini kemarin Liwa juga udah bagus, ada 2 penambahan. 1 penambahan juga di tahun depan, insya Allah pendapatannya sekitar 400 juta. Kecil Mbak, perintilan, tapi memang agak susah. Kecil tapi bikin ribet ya, Iya. tapi ini harus diberesin. Ya harus dong. Nanti di RDPH sama Pak Dewan kena marah kita. Tidur aja nih katanya Bapenda. Memang PAP ini itu tadi. Iya, memang iya. Kita yang paling besar itu PAP-nya dari PLN ya. Ya. Oh, ini PLN di betul. atas 2 miliar ya. Ya, Di atas 2 miliar, terus lainnya perusahaan-perusahaan Kecil. perusahaan kecil. Tapi nggak, ya memang harus ditemuin karena mereka sudah memakai air
di atas permukaan. Oke, itu jangan seenak-enaknya main air, makai air tapi nggak mau bayar pajaknya gitu ya. Kalau PKB kan orangnya datang nih, Iya. kalau PAP kita yang harus Masa air ya sudah melihat. datang itu kan. Iya, Tapi ini artinya dari pihak Bapenda sendiri upaya yang dilakukan apa nih untuk mengenjot ini? Ya, itu Sejak tadi, kita turun jadi langsung, turun apalagi langsung, kemudian sekarang juga kita mempermudah Mbak, Dengan ada cara? aplikasi PAP. Nah, ada Jadi aplikasinya nanti lagi nih selamanya, ternyata. Iya, di Tanggamus kan jauh, jadi nanti pakai aplikasi, nanti dia bayar ke kami. Jadi P2P lagi, jadi Oke. langsung dengan nanti mereka daftarkan emailnya. Nah, nanti di situ ada notification-nya. Ketika dia sudah harus membayar, dia sudah hampir 1 hari jatuh tempo. Kita berikan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nah, tadi Mbak yang kata saya, BPK dengan KPK bisa melihat ini. Oh, Jadi oke. kalau perusahaan ini tidak Karena dia terkait melaksanakan, perusahaan sih ya. KPK akan menegur. Langsung KPK yang Ya. tegur. Oh, KPK tuh turun juga Mbak. ke pernah terjadi nggak perusahaan. kasus ini? Belum. Oh belum. Artinya sejauh ini masih Ya, jadi cukup udah kita patuh lah ya. mudahkan. Jadi kalau PBB sama PAP aplikasi ini dari tahun 2018 dan ini satu-satunya Bapenda se-Indonesia yang baru memakai. Oke. Jadi ini besok juga kita mau diundang ke Sulawesi, mereka mau tahu bentuknya kayak apa sih ini gitu. mau mencontoh Iya, gitu ya. Kemudian yang PBBKB juga Pertamina juga mau lihat. Ini kita mulai running kapan kalau yang PAP ini? 2018. 2018 sudah cukup lama sih sebetulnya. Mbak. Nah, tahun ini tadi kebetulan tadi baru kita buat lagi patchingan baru, artinya diperbaharui lagi revisi untuk merekap dari eceran. Kan ini eceran dengan WAPU. Sehingga nanti begitu direkon, eceran beli di WAPU A 100, si A juga melaporkan kami, si eceran beli 100 gitu. Oh harus sama. Ya, kalau ada selisih di eceran ini, ada selisih liter, ada selisih pajak artinya Iya. kan. Nah, itu baru kami launching hari ini juga Oke. aplikasi untuk khusus yang pengecer gitu. Wah. Jadi pengecer Agak nggak bisa ribet sebetulnya bohong. sih ya, Iya. tapi Ya, bagi mereka iya. apakah bagi mereka sih yang punya kewajiban untuk bayar pajak PAP ini mereka sudah paham sejauh Iya, itu? paham. Dan tadi mereka ngomong ini lebih memudahkan kami. Oh, tapi iya, iya. kami tadi juga walaupun kami launching, kami nggak mau egois ya Mbak. Tolong semuanya ke pihaknya perusahaan. Mungkin ada saran, ada ide yang lebih memudahkan mereka. Nanti kami rubah lagi lah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi nggak semerta-merta aplikasi kita di otoriter begini. Iya, Mbak. iya, iya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Iya, maka ada SP1, gitu. ada SP2, ada SP3 gitu. Nah, setelah itu baru nanti KPK turun melihat. Gitu. Oke, baik. Mau ke Bang Nover nih. Yap. Dari mitra yang pada hari ini kita hadirkan, Bang. Kalau untuk saat ini sampai di bulan Agustus lah kita hitung ya, Bang ya. Dari setiap pajak yang dikelola oleh mereka, ada penilaian nggak, Bang? Khusus dari DPRD sendiri. Apakah memang sudah baik? Hal apa yang mesti ditekankan lagi dan bagian tertentu apa yang mesti ditingkatkan lagi? Sepintas selalu saya menyatakan ini baik. Baik. Karena sudah ada peningkatan 10% Dari tahun lalu ya? yang lalu. Oke. Dan saya juga berterima kasih kepada KPK yang selalu Mendampingi ya? mendampingi semua instansi yang ada di Lampung ini dalam rangka pencegahan, termasuk diantaranya pencegahan untuk tidak bayar pajak. Iya. Jadi rasa-rasanya perusahaan ini takut kalau KPK sudah turun. Kalau udah sebut Mendengar nama KPK, takut aja ya? orang udah takut. Padahal itu bukan hanya nangkep, hanya menghimbau kita Menghimbau, oh iya. agar kita tidak melakukan pelanggaran. Iya. Ini luar biasa sekali. Pengaruhnya besar ternyata. Pengaruhnya sangat besar sekali apabila ada pendampingan dari KPK. KPK. Bang Hanifal ada yang mau tambahkan? Ya, mengenai proses peningkatan itu kan hampir tiap bulan juga. Tiap bulan ini pihak Bapenda ini membuat laporan. Report terus ya tiap Report bulan. Realisasi. ke pimpinan Komisi 3 mereka report terus. Tiap bulan progres pendapatan, baik itu dari yang terutama pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Itu progresnya mereka laporkan. Jadi bisa kita pantau. Kalaupun ada kendala, jadi pihak legislatif memang tahu Ya, kendalanya tahu. di mana Iya, gitu ya. Lebih cepat, lebih Karena clear mereka tahunya. hampir tiap bulan selain kita melakukan hearing per triwulan rutin per 3 bulan sekali mereka tiap bulan memberikan laporan progres peningkatan pendapatan. Ya. Jadi tidak ada hal yang disembunyikan, semuanya Nggak transparan dan bisa, tahu nggak semua. bisa. Iya, harus transparan sekarang. Iya, oke baik. Kita sampai di menit-menit terakhir, mungkin Ibu Yuri bisa memberikan closing statement, Ibu kurang lebih 1 atau 2 menit yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini. Iya. Jadi saya mungkin sedikit memberikan himbauan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat itu nggak kemana-mana. Jadi realisasi pendapatan pajak khususnya pajak daerah itu akan bergerak linier dengan pembangunan di Provinsi Lampung.
Kemudian di kabupaten kota juga ada yang namanya DBH. Nah, DBH itu pun nanti akan dijadikan suatu program untuk meningkatkan biasanya di Sapras, di pembangunan fisik di kabupaten kota. Jadi ketika kabupaten kota atau kota membayar pajak, insya Allah pembangunan di tempatnya pun akan lebih baik lagi. Lebih maju. Jadi jangan tunggu besok-besok, jangan tunggu pemutihan 30 hari sebelum jatuh tempo. Kalau memang sudah bisa bayar pajak dengan tepat waktu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ke Bang Hanifal, silakan Abang. Saya menghimbau kepada masyarakat Provinsi Lampung, terutama masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk taat membayar pajak, karena apa yang juga pajak tersebut juga sangat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Gubernur Lampung, yaitu Lampung Berjaya. Bisa terlaksana. Silakan Bang Nover. Terima kasih. Rasanya himbauannya hampir sama, tapi yang jelas saya pun tidak nggak bosan-bosannya. Setiap turun selalu menghimbau pada masyarakat, konstituen saya untuk selalu membayar pajak. Apakah itu pajak kendaraan bermotor atau pajak bumi dan bangunan. Karena uang pajak itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Oke, baik. Jadi yang saya garis bawahi tadi itu adalah pajak ini bergerak linier dengan pembangunan yang ada di daerah kita. Jadi nggak usah khawatir uangnya hilang kemana, itu kan akan terasanya ke kita juga, ke masyarakat juga kan kalau kita rajin bayar pajak. Semakin macet yang bayar pajak, pembangunan jadi macet juga dong ya? Macet juga. Dan satu hal tadi yang kita perlu catat nih dari legislatif, bahwa tadi ada ide, ada wacana untuk bagi mereka yang mengambil kendaraan melalui leasing, itu cicilannya akan sekaligus untuk bayar pajak. Jadi ketika waktunya bayar pajak nggak usah repot lagi, tapi ini masih terus diperjuangkan. Kita tunggu nih realisasinya. Terima kasih Bang Noveres Mansubing, terima kasih Bang Hanifal, terima kasih Ibu, sukses selalu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari obrolan kami dalam Parlementaria di edisi hari ini dengan tema arah kebijakan pengelolaan pajak untuk kesejahteraan rakyat bersama Rilis IDTV, DPRD Provinsi Lampung Komisi 3 dan dari Bapenda Provinsi Lampung. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih juga untuk Emersia tempatnya dan minumannya. Makanannya ditunggu belum datang ya, nanti kita break aja makannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, terima kasih Bang.